yang kami percaya rancangan-Mu sempurna atas kami. Dan kami ada sampai saat ini. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Inilah penyembahan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin. Sekali Yesus tetap selamanya. Engkau Yesus di dalam hidup kami. Mari sama-sama kita mau katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap
percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya
Shalom Bapak Ibu Saudara, 60 Minute Worship kali ini mengambil tema rancanganmu sempurna. Mari kita buka bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi kitab Pengkhotbah ini menceritakan kepada setiap kita manusia bahwa di bawah kolong langit ini semua ada masanya, semua ada waktunya, diatur oleh waktu. Ada kadaluarsanya kalau kita bicara tentang produk yang kita makan atau makan dan minuman. Dan saya mau lebih lagi membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Di terjemahan TSI berkata begini. Segala sesuatu di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk setiap hal ada saat yang tepat. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memanen. Jadi Alkitab berkata gini, kita diikat dalam siklus waktu. Jadi kalau kita mau baca dalam firman Tuhan selalu menjelaskan bahwa menceritakan dalam kehidupan kita bahwa ada waktu yang akan terjadi nanti, ada waktu yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ini Salomo menjelaskan kepada kita secara detail bahwa di bawah kolong langit ini kita diikat oleh dua waktu. Waktu yang pertama yang mengikat kita adalah diberi nama waktu atau kronos. Waktu yang berjalan di musim yang ada sekarang ini. Ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada jam, ada detik, ada menit. Ini waktu yang disebut dengan kronos. Waktu ini kita bisa atur. Kita mau kemana hari ini, kita mau ngapain hari ini, kita bisa atur. Tapi ada waktu yang kedua, waktu yang tidak bisa diatur oleh manusia, yang dinamakan dengan kairos. Ini adalah waktunya Tuhan. Nah di kairos ini manusia tidak bisa buat apa-apa. Ini waktu bicara tentang waktunya Tuhan. Waktu yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Dan di kairos ini saudara, adalah waktu yang dipegang oleh Tuhan. Di kronos tadi kita bisa atur. Kita bisa atur setting waktu kita mau ngapain hari ini. Kita mau ketemu dengan siapa. Kita mau lakukan apa. Kita bisa atur di kronos itu. Tapi di kairos ini kita tidak bisa atur. Kita tidak bisa masuk ke waktu ini. Karena ini waktunya Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah di waktu Tuhan ini, apa yang kita lakukan? Kita mengisi waktu ini dengan apa? Mari isi waktu ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau kita baca di Pengkhotbah pasal yang ketiga tadi, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan yang saya dapat dari kitab ini. Dari Pengkhotbah ini. Yang pertama gini, hidup ini adalah miliknya Tuhan. Kita mesti sadar bahwa hidup saya ini miliknya Tuhan. Makanya Galatia pasal yang ke-2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita mesti sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kita mesti sadar bahwa semua yang ada pada kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Makanya Paulus bilang gini, hidup ini bukan milik aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi kalau kita sadar bahwa Yesus yang hidup dalam hidup kita tidak akan sembarangan menghidupi hidup ini. Kita tidak akan sembarangan melakukan apapun dalam kehidupan kita. Yang kita bisa lakukan cuma hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Pengkhotbah ingatkan kepada kita bahwa gini, Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang kita mesti lakukan adalah gini, kalau kita sadar Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, yang kita lakukan gini, mari kita berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga yang saya baca, yang saya catat di ayat ini adalah Pengkhotbah berkata gini, kita ini manusia terbatas. Terbatas kita. Umur kita terbatas, kita pastor bilang kita cuma 70-80 tahun. Kekuatan kita terbatas. Semua ada limitnya gitu. Makanya Pengkhotbah bilang ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua ada waktunya. Dia jelaskan detail, semua ada waktunya. Jadi di waktu-waktu yang ada ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan.
Saya berdoa, mari kita mengisi waktu-waktu kita dengan hidup takut akan Tuhan. Mari kita mengisi waktu-waktu kita dengan mengasihi Tuhan. Terbatas kita. Di keterbatasan inilah Tuhan mau supaya kita mau berserah kepada kehendak Tuhan. Di keterbatasan inilah Tuhan mau supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Di keterbatasan inilah Tuhan mau supaya gini, mari kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bilang gini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, ini dia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa lakukan, tidak bisa selami. Saudara, pertanyaannya gini, yang dibuat Tuhan aja tidak bisa diselami oleh manusia. Buatan tangan Tuhan aja tidak bisa diselami oleh manusia. Apalagi kita mau menyelami penciptanya, tidak bisa. Makanya saya bersyukur kita punya Tuhan yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Karena kalau dia bisa dipahami dengan akal manusia, dia bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa dipahami dengan akal manusia, makanya dia disebut Tuhan yang berdaulat penuh, yang berkuasa penuh atas hidup kita. Kita tidak bisa selami pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengajak kita semua hari ini. Mari, rancangan Tuhan itu pasti indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Sekalipun ada keadaan yang tidak baik, keadaan yang sulit yang diizinkan, tapi selalu dia punya rancangan yang indah. Itu sebabnya kitab Korintus bilang gini, kalau ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pasti itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau sudah melebihi batas kemampuan kita, dia akan segera tolong kita. Dia akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong, memberkati, memberikan kepada kita jalan keluar. Itu sebabnya hari ini rancangan Tuhan, percayalah, selalu indah pada waktunya. Pada waktu siapa? Pada waktu Tuhan. Saya mau bilang gini, duduk di kaki Tuhan aja. Nantikan proses dan waktu Tuhan bekerja. Pasti ada kairos Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Cukup kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Cukup kita setia saja. Cukup kita lakukan kehendak Tuhan saja. Maka kita akan lihat Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Kekuatan kuasa Tuhan akan dicurahkan kepada hidup kita. Makanya yang paling penting, yakin bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita juga akan membaca, saya akan juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada beberapa press report yang sudah masuk ke tim Impact Community Indonesia. Mereka menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka, bagaimana rancangan Tuhan terjadi dalam hidup mereka, bagaimana mereka sabar, mereka tekun, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan, dan Tuhan membukakan jalan-jalan atas hidup mereka. Yang pertama, memperoleh keberhasilan dan kelulusan dari ujian kedokteran spesialis anak. Wow, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Yang kedua, mengalami kesembuhan dari sakit GERD dan juga anxiety. Wah, Tuhan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya percaya apapun penyakit kita, Tuhan yang menyembuhkan. Yang ketiga, memperoleh kesembuhan dari sakit kepala dan kelemahan tubuh setelah berdoa dan menyembah Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di hadirat Tuhan ada kesegaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di hadirat Tuhan selalu ada jawaban doa. Dan yang paling penting, kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah merancangkan yang jahat buat anak-anaknya. Selalu rancangan yang terbaik, selalu rancangan yang terindah. Itu sebabnya hari ini, mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa, satukan hati kita sama-sama kita berdoa. Dan yakinlah Tuhan menjawab setiap doa, setiap seruan anak-anak yang mengasihi Dia. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu rancangan-Mu selalu indah buat kami. Hari ini kami berdoa untuk kesembuhan dari penyakit stroke. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, sinusitis Tuhan, migrain, kami berdoa Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah Tuhan. Kami percaya malaria juga disembuhkan oleh Tuhan. Sakit penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk kelancaran mengikuti tes wawancara pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan perlancar semua yang dikerjakan, yang akan dilakukan. Kami percaya semua ada di dalam rancangan Tuhan. Pemulihan dari kelepasan, dari adiksi, miras, dan narkoba. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang melepaskan. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan. Hari ini kami berdoa, lepas, disembuhkan, ditolong Tuhan. Juga kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, kami percaya
Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang terbaik buat hamba-hambamu, buat anak-anakmu yang berdoa. Pasangan hidup yang seiman Tuhan kirim, Tuhan datang, Tuhan taruh, Tuhan lengkapi Tuhan. Tuhan jawab doa anak-anakmu ini. Pemulihan dari kesembuhan, dari trauma dan pengalaman masa lalu yang buruk. Kami berdoa juga, tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang memulihkan, tangan Tuhan yang menyembuhkan. Setiap pokok doa yang belum sempat kami bacakan dan kami sebutkan, hari ini kami terlalu yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup melawat, sanggup menjamah, sanggup memulihkan, sanggup menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh umatmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rancangan Tuhan yang indah. Kami mengucap syukur untuk keajaiban Tuhan dan jawaban doa yang Tuhan kerjakan bagi umatmu. Kami mengucap syukur berkat Tuhan tiba dalam hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yesus sudah menyaksikan 60 Minute Worship. Rancanganmu sempurna. Tuhan memberkati kita.